Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, insyaallah kita di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang sirah nabawiyah, yang mana kita meneladani ya melihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela ya agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, ya, satu-satunya agama yang diakui oleh Allah kebenarannya nanti di hari akhir ya. Kita masuk ke kejadian ya yang mana para ulama ini kalau dengar tahun kesedihan, nah itu langsung tahu tuh tahun keberapa, tahun ke-10 kenabian ya. Nah ini riwayatnya, beberapa riwayat agak berbeda ya. Ada beberapa pertanyaan, yang dahulu wafat itu siapa sih? Pamannya Rasul, Abu Thalib, apa Khadijah? Ya, walau alam, Ana baca dari 6 riwayat, ya ini cukup banyak ya. Ana mengambil pendapat yang lebih sahih menurut Ana pribadi. Ya, pamannya Rasulullah SAW itu ya eh, meninggalnya sekitar di bulan Rajab. Ya, jadi sebelum Ummul Mukminin itu wafat. Ya, jadi Ana lebih ngambil pamannya Rasulullah SAW itu yang wafat ya, yaitu Abu Thalib ya. Jadi di sini Ana sedikit ya mengoreksi, ya bukan mengoreksi ya, sedikit buat Ana ini berbeda pendapat ya. Ya, jadi pendapat yang Anda ambil itu lebih dahulu pamannya Rasulullah SAW yang wafat. Maka nggak apa-apa Om ya, kita mulai dari pamannya Rasulullah SAW di pembahasan ke-32 ya, tentang paman beliau yang sangat dicintai oleh Rasul ini sebetulnya. Ya. Tapi bagaimana kita lihat akhir hidup beliau? Ya, kita masuk ke pembahasan 32 ya. Sakitnya pamannya beliau ya sudah tidak bisa dibendung lagi. Ya. Nah, sudah terlihat ya tanda-tanda ajal yang Allah takdirkan kepada paman beliau. Ya. Maka kita lihat ya dari riwayatnya Sahih Bukhari ya, dari salah satu hadis ya, ketika beliau sekarat ya, sudah di atas ranjang ya. Kalau ilustrasi kan kalau di Syarial Umar itu paman Rasulullah itu udah di atas ranjang dikelilingi oleh pembesar-pembesar Quraisy termasuk Rasulullah ya. Ya, maka pertama kali yang berkata ya atau berbicara kepada pamannya Rasulullah Abu Thalib ya itu ya Nabi Muhammad sendiri ya, Rasulullah sendiri ya. Apa kata Rasulullah ya kepada pamannya ya, ya ammi ya, wahai pamanku ya, ucapkan la ilaha illallah ya, qul la ilaha illallah ya. Kalimat itu yang akan engkau jadikan hujah menjadi penolongmu nanti ya, yang membela engkau di hari akhir. Nah, maka pembesar lain dari bangsa Quraisy mendengar, wah ini Nabi Muhammad nih mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam sebelum ia meninggal. Ya, maka kata Abu Jahal apa? Ya, dan juga ya Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, ini anaknya Abi Umayyah. Ya, memotong pembicaraan Rasulullah. Ya, ya, wahai Abu Thalib, apakah engkau sudi untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib, yaitu ayahmu? Nah, apakah engkau sudi untuk meninggalkan agama kakek dari Rasulullah? Ya, nah maka ya Rasulullah SAW ya berkata, ya, sungguh aku akan meminta ampunan untukmu, ya, selama aku tidak dilarang untuk melakukan. Nah, maka di sini Rasulullah kan sudah terdesak ya, nggak bisa Rasulullah SAW ya mengajak dengan terus menerus ya, ya karena yang ada nanti keributan ya pada saat paman beliau lagi sakaratul maut, ya. Namun apa ya setelah ya pamannya Rasulullah SAW wafat, ya, setelah Abu Talib berkata, ya aku akan memegang agama Abdul Muthalib, dan itu perkataan terakhirnya Abu Talib. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan ya surat At-Taubah ayat 113 ya. Maka dari nabiyyu walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ya. Tidaklah patut, tidaklah pantas bagi seorang nabi meminta maaf, meminta ampunan kepada siapa? Orang-orang yang syirik. Nah, maka di sinilah disinggung Abu Thalib ya. Nah, walau kanu ulil kurba ya. Walaupun dari kerabatmu sendiri, kata Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW mulai kelihatan kesedihan ya. Ya.
Maka inilah yang menjadikan Rasulullah SAW tidak lagi bisa mendoakan ya paman beliau yang sangat ia cintai. Ya. Nah, ini juga turunnya apa namanya hukum tidak terkabulkan doa kepada orang kafir atau orang syirik. Nah, dan para ulama sepakat tidak boleh mendoakan kepada orang kafir dan juga orang syirik. Ya. Nah, namun muncul pertanyaan, ya. Nah, ini muncul pertanyaan dari beberapa yang ada bimbing dari mualaf itu. Ya, kalau misalkan ya orang tua kita belum Muslim atau bahkan ada yang sudah wafat orang tuanya dalam keadaan non Muslim, bagaimana? Ya maka jangan kita jawab dengan jawaban yang saklek. Ya, Eh, ya maka tetap kita contohkan birrul walidain. Ya nanti kalau sudah semakin kuat imannya baru kita sampaikan ya bahwa doa kepada non Muslim ya bagi kita sesama Muslim, bagi kita seorang Muslim itu tidak tersampaikan. Ya, nah, maka inilah ya ah, terjadinya akhir hayatnya paman beliau itu Abu Thalib ya. Nah, sudah sedih, nggak bisa masuk Islam, ditinggal paman beliau yang satu-satunya yang bisa melindungi Rasulullah SAW dari ya hujatan, dari ya cercaan dan juga ya bahkan cobaan fisik kepada Rasulullah. Ya. Nah, maka kita lihat lagi ya dari Sahih Bukhari di kitab Sahih Bukhari ya bahwasannya ya Rasulullah SAW berkata tentang pamannya ya Eh, yang mana pamannya Rasul yang lain yaitu Abbas bertanya ya ketika Abbas sudah masuk Islam kan Abbas itu masuk Islam itu sebelum Fatul Makkah ya malamnya itu Abbas berkata terus bagaimana dengan saudaraku ya yaitu Abu Thalib ya yang meninggal tapi meninggalkan agamamu juga gitu. Nah maka kata Rasulullah SAW beliau bersabda ya dalam hadis yang sahih ya dia berada di dalam neraka yang paling ringan siksaannya. Nah jadi tetap ya Abu Thalib ayahanda Rasulullah ya ibu handanya tetap masuk neraka. Ya, namun untuk Abu Thalib ya nah, diriwayatkan ya oleh Rasulullah SAW ya langsung ya bahwa siksaannya itu paling ringan. Ya, ya. Andai kata ya bukan karena syafaatku ya maka dia dalam neraka yang dia hadap ya, neraka yang paling bawah ya. Nah inilah ya bagaimana Rasulullah SAW memakai salah satu syafaatnya untuk paman beliau yang sangat dia cintai ya. Nah, padahal kita tahu ya para jemaah sekalian Rasulullah SAW. Jadi dalam Hafal Ustaz, riwayat ya hafal Ustaz. Ustaz tadi tuh hadisnya hadis siapa ya, Ustaz? dari sahabat Abbas ya paman Rasulullah SAW di Abbas. Sahih Bukhari ya. Di sini apa namanya nomor hadisnya ya ini tidak diriwayatkan namun diambil dari kitab Sahih Bukhari. Nah, insya Allah Sahih Om ya kalau Sahih Bukhari insya Allah dia tidak Betul. meragukannya. Ya, jazakallah Nah, Ustaz. Afan wa yakium ya. Nah, maka inilah ya kelebihan dari syafaatnya Rasulullah ya. Tadi kita lanjutkan bahwa kita ketahui ya setiap nabi bukan hanya Rasul ya, setiap nabi itu punya syafaat. Nah, dan setiap nabi itu memakai syafaatnya ketika ia masih hidup. Kecuali siapa? Rasulullah. Yang mana Rasulullah SAW menyimpan syafaatnya buat kita nih. Yang mana kita tuh belum lahir kan. Dan ya Rasulullah SAW nggak kenal kita semua. Tapi beliau menyimpan syafaatnya untuk seluruh ya kaum muslimin. Masya Allah ya. Ya, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada diri kita. Ya. Sampai ia tidak pakai untuk ya, kerabat, ya tidak pakai untuk ya sahabat-sahabat, ya tidak. Tapi dipakai untuk diri, ya, untuk kita. Ya. Syafaatnya Rasulullah. Ya. Apa itu syafaatnya Rasulullah? Ya. Syafaatul uzma. Ya. Kemudian kita lanjut ya ke wafatnya ya orang yang dicintai Rasulullah SAW yang kedua yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Nah, setelah 3 bulan ya wafatnya Abu Thalib. Ya, ini riwayat yang Anda ambil ya. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat ya di tahun yang sama. Ya. Tepat pada umurnya itu ya sekitar 65 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW berumur 50 tahun ya. Nah, di tahun 10 kenabian. Inilah ya bagaimana
Rasulullah SAW ya benar-benar sedih ya di tahun itu ya. Sampai ya pada suatu kejadian ya lagi-lagi di Sahih Bukhari ya beliau itu sampai nggak mau makan nggak mau minum, bahkan yang membawa makanan dan juga minuman itu malaikat Jibril ya, saking malaikat Jibril aja iba gitu ya, ngelihat kondisi Rasul itu ya udah paman yang nggak bisa masuk surga, nggak boleh didoakan ya, istri beliau yang sangat ia cintai pun wafat ya. Nah, inilah ya bagaimana kesedihan ya, ya, seiring berganti ya, silih berganti kepada Rasulullah ya. Dan bukan hanya itu ya para jamaah sekalian. Ya, setelah ya kedua ya orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW wafat, ya, gangguan orang Quraisy kepada Rasulullah SAW semakin syadid, semakin keras. Ya. Nah, yang mana ya Rasulullah SAW ditaburkan pasir ketika lagi sujud ya di Ka'bah, ya, dilempari kotoran. Ya. Nah, inilah ya bagaimana cobaan terus menerus datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sampai bab ke-32 ya. Ada yang ditanyakan dari para jamaah sekalian? Ya, sebelum kita masuk ke dakwanya Rasulullah SAW ke Taif ya. Nah, itu sudah cukup insya Allah. Sebentar Ustadz izin bertanya. Ya, boleh. Silakan. Perkara yang orang tua kita meninggal pada saat beliau belum Muslim. Qadarullah, orang tua saya sebelum Muslim beliau wafat. Terus sering saya dengar memang kalau doa kita itu memang tidak sampai kan kalau misalkan kita berdoa. Ada sedikit ganjalan di hati saya sampai detik ini pun walaupun saya sudah meyakini bahwa memang itu tidak sampai doa itu. Kenapa kita sudah berusaha untuk mendoakan tapi toh tidak sampai? Kayaknya seperti ada rasa-rasa gimana sebagai anak gitu loh Ustadz. Apakah itu saya berdosa? Syukran Ustadz. Bismillah. Kita bicara tentang dosa atau tidak ya. Berarti kita bicara tentang fikih, hukum fikih. Nah, kalau untuk mendoakan, ya, kita ketahui ya asarnya itu nggak ada. Asar itu apa, bekas dari doa kita kan nggak tersampaikan. Namun apakah kalau kita tetap ingin mendoakan kedua orang tua atau kerabat kita ya, atau bahkan kedua orang tua yang sudah wafat namun tidak memeluk agama Islam, apakah berdosa? Wallahu alam ya. Kalau kita lihat dari ayat tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang ya, karena kalau udah larangan berarti hukumnya haram dan wajib untuk ditinggalkan kan gitu ya. Kalau kita tetap ingin mendoakan ya dengan keyakinan doanya itu bisa diterima ya, kalau dia dengan kebodohan ya mungkin dia diampuni oleh Allah, tapi kalau kita terus-menerus memaksa ya mungkin Allah bisa menjadikan kita terlalaikan dengan hal tersebut ya. Kalau untuk dosa atau tidak, walau alam yaitu di tangan Allah ya. Karena Allah yang tahu kan masalah doa itu kan di dalam hati ya. Kalau orang bicara ya berdosa ya, karena nggak bisa menghardik ya, nggak bisa menentukan, tapi ya kita bisa lihat tuh hukumnya kan nggak boleh haram. Ketika sesuatu yang haram itu dilakukan ya tentu ada dosa yang datang. Nah, maka dari itu kita coba perlahan-lahan ya. Walaupun itu masalah apa batin itu memang sulit. Ya. Masalah hati itu memang sulit dan nggak bisa langsung ditinggalkan. Ya, maka coba perlahan. Ya. Kita coba doakan ya kepada diri kita, kepada anak-anak kita yang mungkin insya Allah masih bisa kita ubah gitu. Nah, insya Allah gitu ya pendapat dari anak, walaupun ya nggak bisa anak kuatkan dengan perkataan ulama. Ya, tapi itu yang anak ambil dari surat tadi, ya surat At-Taubah ayat 113 itu bisa anak ambil hukum. Insya Allah gitu ya. Nah, syukran Ustadz. Ya, Afwan wa yaki Nah, dari umat yang lain ingin bertanya sebelum Anda lanjut. Sudah cukup ya, insya Allah ya. Nah, kita lanjut masih di tahun yang sama. Ya. Kita masuk ke pembahasan 34 hijrahnya Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harithah ke Taif. Kenapa? Ya, karena memang pertama, cobaan di tanah Makkah atau di GCF itu semakin besar. Semakin keras cobaan Rasulullah SAW di tanah Makkah. Maka bercobanya Rasulullah SAW hijrah ke tanah yang lain atau ke kota yang lain
untuk menyampaikan dakwahnya Islam ini, ya. Untuk Rasulullah SAW bisa berdakwah kepada kabilah yang lain, ya. Nah, kita masuk ya ke dakwahnya Rasulullah SAW di Taif, ya. Taif itu sekitar jarak itu 60 mil, ya. Eh, Berapa 1 mil itu, ya? Sekilo kurang 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 dikit, ya. Nah, berarti itu sekitar 60 sampai 70 kilo, ya. Yang mana didampingi oleh Zaid bin Harithah, ya. Yang akhirnya melewati suatu kabilah, ya. Nah, yang kabilah itu, ya, diketuai oleh 3 orang yang bernama Abdul Ya'lil, Mas'ud, dan juga Habib, ya. Eh, yang mana itu ketiga dari eh, anak dari Amr bin Umair As-Saqafi, ya. Jadi dari Bani Saqaf, ya. Yang mana dari situlah Rasulullah SAW berusaha untuk berdakwah. Kenapa? Karena 3 orang ini adalah anak dari pembesar kota Taif, ya. Karena Rasulullah SAW datang ke Taif itu, ya, itu nggak langsung dakwah kepada masyarakat, enggak. Ya, justru Rasulullah SAW itu mendatangi pembesar-pembesar kota Taif, ya. Jadi itu dakwahnya Rasul di kota Taif itu kepada pembesar-pembesar dahulu, ya. Nah, maka ada salah seorang di antara mereka, ya, berkata, ya, jika Allah benar-benar mengutusmu, ya, maka dia akan merobek pakaian Ka'bah. Nah, ini dibuat-buat nih, ya. Jika engkau seorang nabi, maka engkau punya sedikit potongan Ka'bah, ya, potongan kain Ka'bah, ya. Dan orang lain berkata, ya, apakah tidak ada yang menemukan orang selain dirimu, ya? Nah, apakah, ya, tidak ada nabi selain dirimu dari zaman sekarang? Nah, ini betapa apa ya, orang-orang Taif ini ingin menguji Rasulullah, ya. Dan orang terakhir berkata, ya, jika, ya, engkau bukan dari utusan Allah, maka aku tidak akan menemuimu. Nah, dan jika engkau adalah benar-benar utusan Allah, ya, tetap aku tidak butuh dengan dirimu. Nah, jadi intinya dari 3 orang ini tuh menolak kedatangan Rasulullah, gitu. Nah, maka mendengar hal tersebut Rasulullah SAW meninggalkan Bani Thaqaf, ya, di tanah Taif, ya. Maka inilah, ya, kata Rasulullah SAW, ya, jika kalian menolak kedatanganku, maka rahasiakanlah diriku dari rakyatmu, ya. Maka beliau, ya, Rasulullah SAW, ya, selama 10 hari, ya, berdiam di kota Taif, ya, mendatangi pembesar-pembesar kota Taif, ya, sampai berbulan-bulan, ya. Dan akhirnya, ya, para masyarakat Taif pun, ya, menolak seluruhnya, ya, dakwahnya Rasulullah SAW. Yang pernah kita dengar pasti, ya, Rasulullah SAW melempari batu, ya, sampai Zaid bin Harithah menjadi tameng, ya. Dari riwayat itu sampai giginya Zaid itu ada yang pecah, ya. Nah, inilah, ya, akhirnya keluarlah Rasulullah SAW dari kota Taif ke pinggiran kota Taif, ya, yang mana beristirahat di suatu kebun, ya, yang sekitar jarak 3 milan, berarti 3 kilo lebih dikit, ya. Yang dimiliki oleh Utbah dan juga Syaibah, ya. 2 putra dari Rabi'ah, ya. Nah, yang mana di pinggiran kota Taif, ya. Maka, ya, ketika melihat, ya, Utbah dan juga Syaibah ini melihat Rasulullah SAW lagi istirahat, ya, izin untuk istirahat di kebun, ya, maka diperintahkanlah, ya, budaknya bernama Addah, ya. Jadi Addah ini budak dari Syaibah dan juga Utbah yang agamanya Nasrani murni, agama Habasyah, Nasrani murni. Maka datanglah, ya, Addah ini kepada Rasulullah dan menawarkan setangkai anggur, ya. Nah, maka disinilah, ya, Addah, ya, melihat Rasulullah SAW mengambil anggur tersebut, kemudian Rasulullah SAW berkata Bismillah, ya. Maka Addah berkata, ya, tunggu ucapanmu ini, ya, ucapan yang tidak pernah dikatakan orang-orang Taif, ya. Jadi ucapan yang baru, orang mau makan baca Bismillah. Ini perkataan dari siapa? Addah ini penasaran, ya. Nah, lalu dia menjawab, ya, aku seorang Rasulullah SAW, ya, menjawab dahulu, ya, kamu dari mana? Ya, negeri asalmu itu dari mana? Ya. Nah, dia menjawab, ya, aku berasal dari Niwana atau Nivana, ya, perbatasan dari Turki, ya. Nah, orang itu berkata kembali, ya,
Rasulullah SAW menjawab, oh dari Nifana, ya, di negeri di mana Pira Soleh ya, lahir yang bernama Nabi Yunus bin Matta. Ya. Nah, orang itu berkata, ya, apa engkau tahu tentang Yunus bin Matta? Ya, nah, itu salah satu orang yang soleh juga. Ya. Lalu beliau menjawab, ya, dia adalah seorang seperti diriku, saudaraku juga. Ya, dia adalah seorang nabi, ya, yang mana seperti diriku juga tugasnya. Ya. Nah, maka ya ada sini merangkul ya Rasulullah SAW dan juga mencium kedua tangan Rasulullah ya. Maka ya Utbah dan juga Syabi'ah heran ya kepada Anda. Kenapa berperilaku ya terlalu menghormati ya Nabi Muhammad ya. Maka ya Anda berkata kepada tuannya, wahai tuanku ya, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini sampai hari akhir nanti yang lebih mulia daripada orang tersebut ya. Nah, maka kata ya Syaibah, bagaimana kau tahu? Ya. Nah, jangan sampai engkau mengingkari agamamu ya. Nah, sebab agamamu lebih baik daripada agamanya ya. Nah, jadi apa nama Syaibah dan juga Utbah masih meragukan ya agama Nabi Muhammad itu. Berbeda dengan Addah ya budak. Nah, maka disitulah ya Rasulullah SAW akhirnya pergi meninggalkan ya Syaibah dan juga Utbah ya yang mana masih meragukan walaupun ya budaknya mengimani Rasulullah. Nah, sampailah Rasulullah SAW ya ke sudah mendekati Mekah ya yang mana uh, dihampit ya. Jadi jalan menuju Mekah itu kan zaman dahulu itu masih dikelilingi bukit ya. Yang mana bukit itu ya ada Gunung Abu Kubais dan juga ya uh, satu gunungnya itu ya ada Gunung Aikin ya. Aikian ya. Yang mana setelah melewati gunung tersebut malaikat Jibril ya mendatangi Rasulullah SAW ya. Seraya berkata, ya alangkah sedihnya dakwahmu, ya alangkah beratnya dakwahmu, ya. Sekiranya engkau berkehendak untuk aku membalikkan, ya dua gunung ini untuk penduduk Taif, maka aku akan balikkan sekarang. Ya apa kata Rasulullah SAW? Ya, ya hentikan perbuatanmu, wahai Jibril. Ya, sesungguhnya aku mendoakan ya penduduk Taif, ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita ini bisa lihat ya, ya begitu sabarnya Rasulullah SAW ya, sampai mendoakan orang-orang Taif kebaikan, bukan keburukan. Ya, doakan kebaikan kepada penduduk Taif. Ya. Nah, maka inilah ya akhir dari dakwahnya Rasul Allah ya kepada penduduk Taif yang mana pulang dengan tangan hampa ya, eh, gak mendapatkan apapun ya. Namun alhamdulillah ya sampai sekarang kota Taif adalah kota yang seakan-akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar-benar dijaga ya insya Allah ya kota Taif oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kota yang paling makmur di tanah Arab ya. Dan juga masya Allah ya penduduknya termasuk penduduk-penduduk orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah ya bagaimana kisah Rasulullah SAW ya benar-benar eh, mendukung dakwah atau bahkan berdakwah ya dengan dirinya, dengan ya badannya sendiri, bahkan dengan segala yang miliki ya. Ya sampai beberapa riwayat itu ya terkucur darah dan yang lain-lainnya ya. Inilah kisah Rasulullah SAW ya, hijrah ke Taif atau berniat dakwah ya, berdakwah ke Taif ya. Masya Allah ya. Zaid bin Haritha ini langsung ya melihat di depan matanya ya perjuangan Rasulullah SAW dakwah yang mana kita ya nggak bisa uh, menandingi ya ya bahkan sampai berkucur darah ya sampai seakan-akan merelakan nyawanya untuk Islam ya inilah yang mana kita menjadikan dorongan bagi diri kita untuk jangan sampai kita putus asa dalam kita beribadah ya jangan sampai kita putus asa dalam kita membela agamanya Allah ya, ya karena Allah kita ya karena Rasulullah SAW ya membela agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang ia miliki. Ya, maka kita nggak patut ya membandingkan Rasulullah SAW yang bersimbah darah dengan kita yang mungkin hanya dengan berkucuran keringat ya putus asa dengan dakwah Islam.
Nah, kita lanjut ya, para jamaah sekalian, ya. Di kisah Isra Mi'raj, ya. Nah, kisah yang mana salah satu kisah yang banyak orang-orang pertanyakan ya. Nah, ini salah satu kisah goib, ya. Umurul Goibiyah, ya. Yang kita nggak tahu ya bagaimana secara detail Isra Mi'raj itu ya, namun kita bisa dari hadis-hadis Rasulullah SAW ya, tentang Isra Mi'raj ya. Nah, ya, kita masuk ke perdebatan dahulu. Isra Mi'raj ya, ini terjadi pada tahun kapan tepatnya? Ya, karena kalau dari Nurul Yakin ini langsung mengambil salah satu riwayat ya. Itu tahun ke-11 kenabian ya, atau 2 tahun, kurang lebih ya 2 tahun sebelum beliau hijrah ya. Nah, di sini Anda sampaikan ada beberapa riwayat ya, yang mana Isra Mi'raj itu ya eh, terjadi pada saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul ya, menjadi Nabi. Itu riwayat pertama. Yang kedua diriwayatkan ya eh, saat tahun kelima kenabian ya. Nah, kemudian dari riwayat yang selanjutnya ya, riwayat yang ketiga itu tahun 10 kenabian. Nah, kemudian ada riwayat-riwayat yang lain ya, yang tahunnya berdekatan ya, sekitar setahun sebelum beliau hijrah ya, setahun setengah. Nah, maka kalau dari anak pribadi berpendapat dari 6 riwayat yang sahih itu 3 ke bawah, yang paling dekat dengan sebelum beliau hijrah. Ya. Kenapa? Ya. Karena dari kisah yang lain, Khadijah radhiyallahu anha ketika wafat itu syariat sholat itu belum diwajibkan. Nah, berarti kita ketahui ya, pada tahun ke-10 Hijriah atau 10 kenabian belum diwajibkan sholat. Ya. Nah, maka kemungkinan besar Isra Mi'raj itu terjadi setelah tahun 10 kenabian. Maka anak ambil pendapat yang lebih kuat menurut Anda, yaitu setahun setengah sebelum beliau hijrah atau tahun 11 kenabian. Seperti diambil juga pendapatnya oleh kitab Nurul Yakin ini ya. Nah, ini ada kisahkan secara singkat ya. Rasulullah SAW setelah Isya ya, eh, di, diambil oleh malaikat Jibril ke atas buruk ya, menuju dari Masjidil Haram ya, yang mana ya diambil dengan jasadnya juga. Jadi Rasulullah SAW itu diriwayatkan ada beberapa khilaf ya. Ada bilang Rasul itu cuma diambil ruhnya saja. Ya, namun Ana lebih ambil pendapat bahwa Rasulullah SAW diambil sejasad-jasadnya juga. Ya, dari Masjidil Haram ya menuju Baitul Maqdis ya, menggunakan buruk. Nah, jadi Isra itu kan kejadian Rasulullah SAW sampai melihat langit ya. Nah, kemudian ya dibukakanlah ya langit pertama, yang mana itulah mulai kejadian Mi'raj. Ya, jadi Isra itu Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Ketika ke langit ke atas, langit pertama itu langsung ke Mi'raj Rasulullah. Ya. Yang mana ya dilihat dari langit pertama ya Rasulullah SAW menemui Nabi Adam. Ya. Kemudian sambil ya menghormati satu sama lain ya. Ya, memberi salam satu sama lain ya dengan tahiyatul Islam ya, dengan salamnya kaum muslimin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke langit kedua ya. Malaikat Jibril membukakan pintu kembali untuk ke langit kedua, itu bertemu dengan Nabi Yahya ya. Dan juga Nabi Isa ya. Nah, jadi di langit kedua ada 2 nabi, yaitu Nabi Yahya juga Nabi Isa ya. Maka lanjut lagi Rasulullah SAW dibukakan oleh malaikat Jibril ya di langit ketiga ya, bertemu dengan Nabi Yusuf ya. Nah, lanjut ke langit keempat ya, bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Nah, di langit kelima ya bertemu dengan Nabi Harun ya. Nah, sampai di langit keenam yaitu bertemu dengan Nabi Musa ya, yang mana Rasulullah SAW meriwayatkannya. Telah naik ke langit ke-6 yaitu seperti singgasana yang agung. Ya, jadi seperti berbeda.
Nah, maka di situ kita lihat kaumnya Nabi Musa ya, salah satu kaum yang paling banyak pengikutnya. Nah, lanjut lagi ke langit ketujuh ya, yang mana dihuni oleh eh, ayahnya atau nenek moyang para nabi ya, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, maka naiklah Rasulullah SAW ya ke Sidratul Muntaha dahulu ya. Nah, setelah naik ke Sidratul Muntaha, baru naik ke Baitul Ma'mur ya. Jadi ada pintu ya, penghalang dari langit ketujuh dan juga arsy Allah, yaitu Sidratul Muntaha ya. Yang mana tempatnya para malaikat itu bersemayam. Nah, baru naik ke Baitul Ma'mur ya, rumah-rumahnya para malaikat ya. Nah, baru naiklah ke arsy Allah ya, seakan-akan sedekatnya sehasta. Udah dekat banget melihat Allah ya. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ya kepada Rasulullah SAW dengan 50 waktu sholat. Nah, ini syariat pertamanya kaum Nabi Muhammad, yaitu apa? Sholat ya. Nah, diwahyukanlah kepada Rasulullah SAW dengan syariat 50 waktu sholat. Nah, maka turunlah Rasulullah SAW ke langit ke-6, bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya, apa yang diwahyukan kepadamu dan juga apa syariat untuk umatmu. Nah, jadi Nabi Musa ini seakan-akan udah tahu nih, pasti Rasulullah SAW diangkat, ya, sampai bertemu Allah itu untuk disyariatkan sesuatu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, umatku disyariatkan dengan wahyu 50 kali waktu sholat dalam sehari. Ya, nah, maka ya Nabi Musa berkata, umatku pasti tidak akan sanggup melakukan. Ya, kembalilah kepada Rabbmu, ya, dan mintalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah malaikat Jibril dan juga Rasulullah itu berdiskusi, ya. Karena Rasulullah itu malu kan, minta keringanan kepada Allah, ya. Nah, maka ya naikkan kembali ya, Rasulullah SAW ya, untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya Rasulullah SAW meminta untuk keringanan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan 10 waktu untuk sehari. Nah, maka di sini Rasulullah SAW masih ragu. Ya, maka mintalah keringanan kembali sampai akhirnya 5 waktu dalam sehari. Ya, maka inilah ya turun lagi ya Rasulullah SAW ya kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata sampai 5 kali waktu sholat itu, kata Nabi Musa 5 kali dalam sehari, karena umatmu masih tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ya. Namun ya Rasulullah SAW menjawab ya, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku rela dengan syariat tersebut. Ya. Nah, maka setelah itu Rasulullah SAW ya akhirnya turun ya dari langit ya menuju lapisan-lapisan langit yang lain. Ya. Terdengarlah suara ya seruan ya. Aku telah memberlakukan farduku ya dan telah memberikan ya keringanan kepada para hamba-hambaku. Ya, maka inilah ya. Rasulullah SAW yang akhirnya menerima ya syariat dari Allah Subhanahu wa taala dengan keringanan yang berkali-kali ya sampai akhirnya 5 kali waktu sholat dalam sehari. Walaupun Nabi Musa masih berkata ya, umat tuh masih nggak bakal sanggup ya menjaga 5 kali waktu sholat dalam sehari ya. Nah, itu terbukti ya para jemaah sekalian pada zaman sekarang ya. Banyak kaum muslim ya seperti buih di lautan. Namun untuk menjaga sholat itu sulit, ya kan? Berapa banyak orang-orang yang bisa menjaga sholatnya, ya bahkan nggak harus di awal waktu, ya. Dan berapa banyak ya, baik kaum lelaki yang menjaga sholatnya di masjid. Ya. Dan kita ketahui kalau kita lihat waktu-waktu sholat, ya, fardu di masjid itu paling dihuni oleh yang sudah lansia, sudah berumur. Ya. Jarang sekali anak-anak muda atau remaja yang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Nah, maka inilah ya, kita sebagai seorang muslim ya mendakwahkan, mengajak orang-orang untuk sholat ya. Nah, ini yang pertama dahulu ya, kita mengajak ya kaum muslimin saudara-saudara kita itu untuk sholat dahulu ya. Nah, karena ini yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah ya.
Kita jaga dahulu sholat kita, ajak dahulu sholat kita kepada saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita. Nah, lalu kita lanjut ya ke beberapa kejadian pada Isra Miraj atau kepada Miraj ya lebih tepat. Ya. Nah, kita lihat dari riwayat ya, dari Sahih Bukhari, ya, dari Zat Al-Ma'ad ya. Rasulullah SAW ditawarkan susu dan juga arak ya. Rasulullah ditawarkan ya saat keadaan Miraj itu ditawarkan susu dan juga arak ya. Bahkan Rasulullah SAW memilih susu ya. Kemudian dikatakanlah kepada beliau ya, engkau telah memberi petunjuk dengan suatu fitrah ya. Maka inilah fitrahnya Rasulullah SAW ya. Para malaikat itu bahkan masih ya memberi ujian kepada Rasulullah. Kalau saya kasih susu dan juga arak, engkau akan memilih apa? Rasulullah memilih susu ya. Maka dikatakan inilah fitrah yang benar ya. Walaupun pada saat itu arak itu masih belum diharamkan, namun Rasulullah SAW masih memilih susu ya. Nah, maka ya dikatakan ya inilah fitrah yang benar ya. Orang akan memilih kebaikan daripada keburukan walaupun masih belum diharapkan. Nah, kemudian beliau Rasulullah SAW ya melihat ya ada 4 buah sungai di surga nanti ya. 2 sungai itu nampak dan 2 sungai itu tersembunyi. Jadi ada 4 sungai, sungainya ada yang nampak, ada yang tersembunyi juga ya. Yang mana ya sungai yang nampak itu adalah sungai Nil dan juga sungai Efrat ya. Yang mana nanti pada hari akhir itu kan 2 sungai itu akan kering. Nah, ya, mana keduanya itu ya. Nah, sedangkan tidak nampak adalah 2 sungai yang ada di surga. Ya. Nah, yang barangkali ya makna dari 2 sungai ini ya, yaitu sungai Nil dan juga sungai Efrat ini ya, adalah sungai yang diisyaratkan ya bagi kaum muslimin ya. Dimana kedua sungai ini nanti akan dipindahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nanti keringnya sungai Nil dan juga sungai Efrat itu tanda bahwa itu akan dipindahkan kepada surganya Allah. Nah, maka itu tanda juga pada dekatnya hari akhir. Ya. Dan juga beliau melihat malaikat Malik. Ya. Walau alam ya, apakah benar malaikat Malik ini nama asli? Jadi malaikat penjaga neraka yang mana diriwayatkan tidak pernah tersenyum, ya, dan selalu murung. Ya. Inilah sifat dari malaikat penjaga neraka. Nah, ini kita lihat ya, bukti-bukti dari syariat Islam juga. Beliau melihat ya, para pemakan harta-harta anak yatim yang mana disinggung di surat Al-Ma'un, ya kan? Secara zolim, ya, yang mana nanti memiliki bibir seperti unta pada hari akhir, ya. Uh, ya, mulut mereka itu dilempari dengan sepotong api dari neraka, ya, seperti batu, ya, sebesar genggaman tangan. Ya. Jadi apa namanya besinya itu sebesar genggaman tangan, ya. Dan nanti dilemparkan kepada mulut-mulut mereka, kemudian nanti keluar ke dubur-dubur mereka. Ini siksaan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Bagaimana dengan memakan harta anak-anak yatim itu? Ya. Ilustrasinya atau contohnya, Om, ya. Misalkan ada sedekah, atau misalkan ada zakat, namun tidak disalurkan dengan benar, bahkan diambil lebih, ya oleh ambil zakat atau orang yang tidak hak dalam mengambil harta tersebut, ya maka itulah orang-orang yang mengambil harta anak yatim, ya. Nah, nanti siksanya di akhir-akhir akan dilempari, ya, bongkahan-bongkahan batu dari api neraka, ya, yang nanti keluar, ya, ke dubur-dubur mereka. Ya, lalu dilihatin juga ya, siksaan bagi orang-orang yang memakan harta riba, ya, yang nanti dikumpulkan pada padang mahsyar itu memiliki perut yang buncit, ya. Karena kondisi itulah tidak mampu beranjak dari tempat mereka, saking buncitnya mereka, ya. Ya ketika itulah mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun, ya, dan mereka masuk ke neraka, ya. Ya, maka mereka lah menginjak-injak ya mereka, ya. Nah, maka inilah ya orang-orang nanti yang sering memakan harta riba, ya, nanti di hari akhir akan diinjak-injak juga, gitu, ya. Nah, inilah siksanya orang-orang, ya, yang memakan harta riba, yang mana inilah ya, contoh dari ya Fir'aun, ya, yang mana nanti Fir'aun itu bersama pasukannya melintasi neraka, ya, sebagai raja dari orang-orang yang memakan harta riba. Dan nanti orang-orang yang memakan harta riba itu
di bawahnya Firaun diinjak-injak oleh Firaun, ya, dan juga pasukannya. Nah, itu azab dari kemaksiatan yang kedua ya. Nah, jadi kita udah diperlihatkan nih tanda-tanda nih, ya azab ya. Orang yang membakar harta yatim, riba. Yang ketiga adalah pezina, ya. Nah, nanti di hari akhir, ya. Nah, di antara tangan-tangan mereka itu terdapat daging-daging yang gemuk dan segar. Jadi tangannya itu subur, ya. Ah, dan namun, ya, di tangan satunya lagi itu ada daging yang bernanah, ya. Nah, maka mereka memakan daging yang bernanah dan membusuk ya, tersebut, ya, dan membiarkan yang gemuk itu dan segar. Jadi nanti ya, orang yang berzina di hari akhir itu azabnya tangan yang satu itu baik keadaannya dan tangan yang satu itu membusuk dan juga bernanah. Ya, dia akan terus-menerus memakan tangan yang bernanah ini, ya, sampai badannya ikut membusuk juga, ya. Namun membiarkan tangan yang kanan ini atau tangan yang tidak membusuk ini dibiarkan masih baik kondisinya. Nah, inilah ya bentuk-bentuk azab yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kejadian Mi'raj. Ya. Nah, inilah ya kejadian pada Isra Mi'raj ya. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ya pada saat pagi hari dan mengisahkan Isra Mi'raj ya. Nah, dan yang masih beriman tentang kejadian Isra Mi'raj itu hanya beberapa ya, termasuk Abu Bakar ya. Dan juga ya para sahabat-sahabat yang lain ya. Nah, maka disitulah ya sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat ya, Abu Bakar ini mengimani seluruh yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka digelarkanlah atau di kunyahkanlah ya uh, Abu Bakar ini dengan gelar As-Siddiq, ya, orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Ya. Maka ya turunlah ke dalam surat Al-Isra ya ayat pertama ya uh, linuriyahu min ayatina ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ya kejadian Isra Mi'raj ini untuk memperlihatkan ya tanda-tanda dari ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Namun itulah ya dari mereka itu yang beriman itu hanya sedikit ya. Hmm. Dan juga untuk memperlihatkan adab kita yang begitu besar dalam surat Toha ayat 23 ya. Ya, linuriyaka ya min ayatinal kubro ya, untuk memperlihatkan dari ya ya, tanda-tanda kita yang begitu agung ya termasuk adab-adab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka inilah kejadian Isra Mi'raj ya, yang diabadikan dari surat Al-Isra ya. Nah, sampai bab ke-35 para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebelum kita lanjutkan ya ke beberapa Paham, bab Ustaz, ya. ada yang terlewat Ustaz. Kalau nggak salah nih Ustaz ya. Ketika Rasulullah sampai di Baitul Maqdis ya, di Masjid Aqsa, itu beliau Ya. bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya Ustaz ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan beliau memimpin sholat kepada beliau-beliau. Insya Allah ya. Nah, Iya, ketika untuk beliau wallahu alam apakah riwayatnya benar atau tidak ya. iya. Karena untuk di sini ya riwayatnya dari Anda ngambil dari apa syarahnya Zat bil Ma'ad ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya beliau tidak menyampaikan hal tersebut ya apakah Rasulullah SAW mengimani ya sholat di Baitul Maqdis ya ya karena beliau langsung di sini diriwayatkan ya iya sahih ya. Di sini ada baca kembali Om ya. Baik. Jadi beliau benar ya pada malam tersebut ya beliau sholat di sana ya bersama para nabi sebagai imam ya. Ini menunjukkan ya jadi kata Zat bin Ma'ad ya ini menunjukkan bahwa ya Rasulullah SAW itu sebagai khatamul anbiya dan tidak ada ya agama yang benar setelahnya ya. Karena inilah imam pada para anbiya ya, imam para rasul dan juga para nabi itu yaitu dari Rasulullah. Makanya benar ya riwayat ini tanda akhir zaman juga. Nanti Imam Mahdi itu kan ya saat ingin mengimami sholat datanglah Nabi Isa. Nah,
Apa kata Nabi Isa kepada Imam Mahdi? Ya, ya lanjutkanlah sholatmu. Ya, karena diriku itu termasuk dari kaum nabimu juga, yaitu kaum nabimu Muhammad. Ya, maka inilah ya sebagai petunjuk juga ya bahwa seluruh ya nabi ya eh, itu termasuk dari kaumnya Nabi Muhammad. Ya. Itu nanti Nabi Oh, Nabi jadi Isa. maksudnya itu Ustaz ya. Jadi Nah, maksudnya alhamdulillah bukan ya. berarti dalam fisik menyolatin dengan beliau-beliau, bukan gitu Ustaz ya. Dalam fisik juga Oh, ya, fisik juga. Jadi itu fisik sahih juga ya ya. tadi Ustaz ya. Sahih. Ya, Sahih. alhamdulillah sahih ya. Nah, syukron ya sudah mengingatkan ya. Jazakallah khair Ustaz. Afwan wa yakum ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Om atau ditambahkan? Siapa tahu ada yang keliru juga atau ada yang terlewat. Insya Allah sudah cukup ya. Kita lanjut sedikit ya Om ya. Nah, Rasulullah SAW ya mengajak beberapa kabilah untuk masuk Islam ya. Ya, ini terus menerus ya sampai ke Bai'atul Aqabah yang kedua nanti ya. Nah, maka kita lihat ya masuknya kaum Ansor ya atau kita lihat ya. Jadi silahkan sedikit jelaskan. Beberapa kaum atau kabilah di tanah Jaziratul Arab itu sudah mengimani Rasulullah ya. Seperti kaum Najron ya, kaum Madinah kaum Ansor di kota Madinah itu sudah beriman kepada Rasulullah walaupun belum pernah bertemu ya. Nah, maka kita lihat ya eh, Baitul Aqabah yang pertama ya saat masuk musim haji ya di akhir tahun 11 ya, kenabian ya datanglah ya sekitar 7 orang ya. Atau di sini riwayat ada 6 orang juga ya. Nah, jadi riwayatnya ada 7 atau 6 ya. Nah, namun ada lebih 7 ke 6 ya. Karena apa 7 ya? Karena 7 ini benar-benar namanya disebutkan satu persatu. Ya. Nah, yang mana ya akhirnya musim haji tersebut ya berlanjut sampai tahun ke-12 12 kenabian dan akhirnya mereka berdiam di kota Mekah dan membaiat Rasulullah SAW ya. Nah, mana ya ada 7 orang dari kaum Ansor yang berarti Rasulullah SAW. Nah, ini 7 orang pertama dari kaum Ansor yang beriman kepada Rasulullah. Yang pertama ada Bu'ath bin Al-Harith ya dari Khazraj ya. Nah, dari suku Khazraj ya. Nah, kemudian yang kedua ya ada Zakwan bin Abdul Qais ya. Nah, dari suku Khazraj juga ya. Ada Ubadah bin Somit. Nah, ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga ya. Nah, ini membaiat Rasulullah SAW di kota Mekah ya. Nah, kemudian ada Yazid bin Sa'labah ya. Nah, ada Abbas bin Ubadah ya. Nah, dari suku Khazraj ya. Nah, kemudian yang keenam dari suku Aus ya. Ada Abu Al-Haytham ya. Bin At-Tayyab bin At-Tayyah ya. Nah, yang terakhir ada Uwais bin Sa'idah ya. Dari suku Amr bin Auf ya. Nah, inilah ya 7 orang yang hadir kepada Baitul Rasulullah SAW yang pertama ya. Nah, nah, inilah ya yang akhirnya ya 7 orang tersebut ya eh, menyampaikan ya kebenaran Rasulullah SAW ya yang akhirnya berimanlah 12 orang kepada Rasulullah SAW di Bai'atul Aqabah yang pertama ya. Nah, di sini kurang lengkap ya kalau di apa namanya ya, Nurul Yakin ya namun benar ya 6 orang pertama atau sekitar 7 orang itu ke Mekah ya saat musim haji ya. Nah, maka banyaklah ya pembesar-pembesar ya dari tanah Jazirah Arab yang akhirnya beriman kepada Rasulullah ya. Nah, masuklah beberapa kabilah ya. Nah, namun banyak juga yang menolak. Nah, seperti ya Bani Hanifah ya. Kemudian seperti salah satunya dari mulai Musailamah Al-Kadzab ya. Nah, yang mana menolak uh, kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu Baitul Aqabah yang pertama ya. Yang mana dari kaum Ansor atau dari Bani Khazraj ya di tanah Madinah ya. Kemudian kita lanjut ke Bai'atul Aqabah ya. Kita lihat dulu ya isi dari Bai'atul Aqabah yang pertama.
Ya, maka inilah dilihat dari mubaya'ah atau bayat, ya. Bayat itu berarti eh, menyiarkan bahwa mereka itu beriman kepada Allah dan juga Rasul, ya. Yang mana turunlah syariat pertama atau hukum pertama dalam syariat Islam, yaitu batasan-batasan dalam kita bermuamalah. Ya. Yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah. Ya, syirik, tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak juga mencuri. Nah, ini kebiasaan para budak ya di tanah Arab. Ya, tidak juga berzina, ya. Tidak membunuh anak-anak mereka. Ya, ini kebiasaan orang-orang jahili ya di tanah Arab juga, ya. Tidak juga berdusta dan tidak berada-ada dalam mengada-adakan dalam ucapan, ya. Nah, dan juga tidak menjauhi dari kebaikan, ya. Nah, yaitu amar bil ma'ruf dan juga nahi anil munkar, ya. Nah, inilah isi bayat bayat yang pertama, ya. Nah, kita lanjut ke bayatul aqobah, bayat yang kedua, ya, atau bayatul kubro, ya. Ini beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya. Nah, maka ya di tahun ke-13 kenabian Rasulullah SAW datang, ya, didatangi sekitar 73 lelaki dan juga 2 orang perempuan dari Madinah. Nah, lalu mereka membayat Rasulullah SAW, ya, di dekat Aqobah, ya. Nah, bahwa mereka menyembah Allah dan tidak akan menyekutukannya, ya, dan ya tidak menghalangi Rasulullah SAW dari mana beliau akan hijrah ke tempatnya, yaitu Madinah, ya. Maka inilah ya, mereka yang mana apa namanya dipimpin oleh 12 orang yang membayat Rasulullah SAW di tahun sebelumnya, ya. Dan akhirnya bisa membawa 75 orang lagi, ya, untuk membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka inilah mulainya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, ya. Nah, Masya Allah, ya, pintu untuk Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sudah terbuka dari tahun 13, ya, kenabian, ya. Maka inilah 5 poin, ya, ya. Nah, di sini ada sedikit ringkas, ya, 5 poin untuk bayat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ya, itu taat, ya, kepada Rasulullah SAW, yaitu kepada syariat Islam. Ya. Yang kedua, ya, berinfak, ya, untuk berinfak di dalam, ya, kesulitan maupun dalam kemudahan. Nah, mulai ada syariat sodako atau infak. Ya. Yang pertama kan takwa atau dan juga taat, ya. Nah, taatullah wa taatir Rasul. Ya. Taat dan juga takwa kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Yang kedua, ya, infak fisabilillah, ya. Sodakotun fisabilillah, ya. Berinfak atau sodako di jalan Allah. Yang ketiga, amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Nah, saling menasihati dengan kebaikan dan juga menolak atau saling memperingati dalam keburukan, ya. Yang keempat, ya, senantiasa tegak di jalan Allah, ya. Nah, yaitu beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan haqqatu iman, ya. Nah, yang terakhir adalah yang membela Rasulullah SAW, ya, membela ahlul bait, ya, istri-istri beliau dan juga anak-anak beliau. Nah, inilah isi dari Bayatul Aqobah, yaitu bayat kedua, ya. Nah, beberapa pemimpin dari suku Khazraj, Aus, ya. Jadi 2 suku di kota Madinah yang awal beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu suku Khazraj dan juga suku Aus, ya. Nah, akhirnya ya, seluruh kota Madinah atau hampir, ya, seluruh kota Madinah itu beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah ya, di sini ada sedikit ringkas, ya, atau pendapat dari beberapa ulama. Kenapa sih Rasulullah SAW hijrah itu ke Madinah? Kenapa nggak ke Najron atau ke kota-kota yang lain yang beriman kepada Rasulullah SAW juga? Pertama, ya, orang yang benar-benar atau kabilah yang mendatangi Rasulullah SAW di Mekah itu kan cuma 2, Najron dan juga Madinah, ya. Namun lebih dahulu penduduk Madinah, ya. Nah, maka inilah ya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya. Yang kedua, ya, jaraknya lebih dekat daripada ke Najron, ya. Nah, dan yang ketiga, ya, syariat munculnya, ya, Islam, ya, pertama kali itu, ya, turun saat
baiat yang pertama, tidak syirik ya, tidak berzina, tidak mencuri dan yang lainnya ya. Nah, dalam isi dari baiat tersebut. Nah, sampai bab 39 para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan ya, terakhir tentang baiat ya, baiatul aqobah ya. Ustaz mau tanya dong, Ya, tafadhol silakan. kalau Aqabah itu tempat yang untuk lempar jumroh itu bukan sih Ustaz? Baiatul aqobah ya, di Ya dekat betul ya. Bukit Marwah ya. Mm-mm. Oh jadi di situ baiat Aqabah pertama dan kedua tempatnya di situ. Ya, jadi memang Rasulullah SAW mengumpulkan dekat Ka'bah. Ya, jadi naik dikit ya ke bukit ya, agar nggak diganggu oleh pembesar-pembesar Quraisy di pasar. Ya. Oh. Maksud Ana yang lempar jumroh itu kan yang ada di Mina Ustaz, yang Aqabah. Oh ya, apa di Mina ya? Di Mina ya, agak jauh ya. Nah, namun itulah ya, agar mereka itu tidak diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Oh, karena pusatnya di Ka'bah itu ya, kaum Quraisy itu kan berkumpulnya ya. Iya, jauh dari pasar dan Rasulullah SAW itu ya naik ke sedikit bukit ya di Mina agar tidak dipantau juga ya. Karena banyak mata-mata yang mana dibayar oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Maka Rasulullah itu kan jadi buronan ya. Setelah Syib itu, kejadian Syib yang terjadi pada tahun ke-9 ya, atau ke-7 itu, Rasulullah itu jadi buronan. Ya. Yang mana mendatangkan Rasulullah SAW dengan keadaan hidup itu akan mendapatkan bayaran. Syukur ya. Insya Allah ya. Ya. Pan wa ya tafadhol, mungkin ada yang lain ingin ditanyakan atau disampaikan? Ya, sebelum kita akhir ya pertemuan pada pagi hari ini. Afwan Ustaz, untuk yang Aqabah itu Ustaz, Ya. itu yang kelima agak miss saya. Yang kelima ya. Yang kelima itu ya untuk poin ya apa namanya? Baiatul Aqabah ya. Nah, ini tadi ada ringkas ya. Yang kelima ya untuk Baiatul Aqabah ya. Yaitu membela Rasulullah SAW dan juga ahlul baitnya Rasulullah. Nah, ini alasan-alasannya orang-orang habaib tuh ya, afwan wa yaqium. Ya. Makanya mereka Syiah Rafidhah itu kan berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib itu derajatnya lebih tinggi daripada Abu Bakar dan juga Umar. Ya, karena dalam baiat Aqabah itu ya, yang diperintahkan untuk dibela itu ahlul baitnya Rasulullah, bukan Abu Bakar, itu kata mereka. Nah, seakan-akan benar ya. Tapi enggak, itu dibantah oleh beberapa ulama ya. Semua ulama bahkan. Nah, coba terjawab ya. Ya, syukuran Ustaz. Ya, apaan wa yaqium? Mungkin ada yang lain ingin ditanyakan? Insya Allah cukup Ustaz. Cukup ya. Sudah. Insya Allah ya. Ya, apaan agak putus-putus suaranya. Nah, insya Allah kalau sudah cukup ya, kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ya, ini mau kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini yang menjadi amal jariah kita dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti, dan menjadi pemberat amal soleh kita ya, ketika kita ditimbang ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Amin. ya. Dan insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW ya, sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Dan insya Allah kita diampuni segala dosa-dosa kita ya, diperbaiki amal soleh kita ya, dan kita ya insya Allah kita bisa meninggalkan puasa nanti dengan keadaan lebih baik daripada sebelum kita ya mendatangi bulan puasa bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sadakallah Ustaz. Ya ya, afwan ya kalau suaranya agak bindeng karena lagi kondisi kurang prima ya. Kalau Ustaz. Ya, barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Ya, ana minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup ya pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Oke, astaghfiruka thank you teman-teman wa yang udah atubu ilaik. join juga nih di sesi online ya. Ya. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.